Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tiga Asa Channel. Apa kabar sobat Tiga Asa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Video kali ini kita hunting bus lagi di Jalan Bypass. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat semua tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Baik Sobat Tiga Asa, sekarang kita berada di loket ALS atau pool ALS di Jalan Bypass, kilometer 4, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu unit bus kelas eksekutif siap berangkat jam 1 ini. Sekarang pukul 1 kurang 20 menit. Sebentar lagi akan berangkat ke Kota Medan, Sumatera Utara. Ini adalah kelas tertinggi dari bus ALS. Ada 3 kelas. Kondisi hari ini hujan ya, Kota Padang hujan. Ini kondisi loket ALS cukup besar di Kota Padang. PT Antar Lintas Sumatera yang berada di Jalan Bypass. Bus Jetbus 3 Voyager super eksekutif tujuan Medan. Yang ingin memesan tiket bus dari Kota Padang menuju Medan atau ke Jakarta atau rute lainnya di Sumatera ataupun Pulau Jawa, bisa langsung menghubungi perwakilan ini. Tercantum di sana nomor dari rute untuk Padang Medan ya, khusus Padang Medan di perwakilan Padang Jalan Bypass Raya kilometer 6, nomor 16. Ada nomor telepon, HP dan WA. Loket Bypass. POLS atau Antar Lintas Sumatera berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ya, bersebelahan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebentar lagi pukul 1 siang siap berangkat menuju Kota Medan. Ini uniknya dari bus ALS melalui jalur Batu Jomba ya. Sering kalau sobat yang sering nonton YouTube dari lintas barat, dari Sumatera Barat menuju Sumatera Utara, jalan ekstrim. Keunikan dari bus ALS yang melewati jalur-jalur ekstrim di Sumatera. Awalnya berasal dari hanya melayani rute Kota Nopan menuju Bukit Tinggi ya. Ini adalah unit yang akan berangkat, Jetbus 3 HDD ya, XDD, karoseri Adiputro, karoseri Mercy. Dari hanya kalau PO dari asal Sumatera Barat ada PO Gumarang Jaya yang pakai Hino ya, mesin pabrikan Hino, dan MPM Mutia Putri Mulia. ALS dengan dominan warna hijau ya, dari dulu terkenal bus warna hijau ALS Antar Lintas Sumatera. Sudah ada tumpukan penumpang yang akan menuju Kota Medan, Polres Medan. Tampilan belakang dari bus ALS dengan gambar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, SE21 angkat 1 ini. Dari Kota Padang ya menuju Medan ada 3 kali, jam 11
siang jam 1 dan jam 2. Kalau untuk kelas tertinggi berangkat jam 1 ini ya. Ini kelas tertinggi. Sini ada beberapa keunikan ALS lainnya. Para kru bisa memperbaiki mobil sendiri ya. Bus sendiri diperbaiki tanpa bantuan dari butuh bengkel lain. Krunya hebat-hebat ya. Salut untuk ALS. Kelas eksekutif. Mercy juga ya. Medan Padang cukup lebar, cukup luas di Kota Padang. Dengan nomor pintu 371. Jet bus super eksekutif kelas. Mesin ya. Mesin OH 1626. Perusahaan Otobus atau PONPM merupakan armada bus angkutan umum tertua di Sumatera. Bahkan perusahaan ini lahir sebelum Indonesia merdeka. Bus dengan akronim Naikilah Perusahaan Minang itu lahir di Padang Panjang pada tahun 1937. Pendirinya adalah Baharudin Sultan Barbangso Nan Kuning. Bahkan, surat ketetapan perusahaan pun diterbitkan pada tahun 1948 dan masih dengan menggunakan bahasa Belanda. Pada masa awal berdirinya PONPM, armada bus itu hanya melayani beberapa trayek dalam Provinsi Sumatera Barat saja. Namun beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada dekade 1980-an, PONPM mulai menjalani trayek lintas Sumatera. Kala itu, PONPM adalah salah satu bus primadona masyarakat yang bepergian ke banyak daerah. Kehadirannya bahkan menjadi cikal bakal lahirnya PO Bus lainnya. Adapun PO Bus yang menjalani pertarungan lintas Sumatera pada dekade 1970-an hingga 2000-an diantaranya adalah PO ANS, PMTHO asal Aceh dan ALS asal Sumatera Utara. Rata-rata perusahaan bus tersebut menguasai 3 bagian jalur lintas, yakni Sumatera bagian tengah, timur, dan barat. Bermula dari perjalanan lintas Sumatera, perjalanan NPM kemudian berkembang ke Pulau Jawa. Dari Sumatera Barat, PONPM memulai pemberangkatan ke berbagai jurusan di Pulau Jawa dari beberapa kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Payakumbuh, dan lainnya. Hingga akhirnya perusahaan bus tersebut berkembang hingga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung. Meskipun berjaya di lintas Sumatera hingga Jawa, PONPM bukan berarti tidak pernah mengalami penurunan. Penurunan pamor angkutan perjalanan darat antara provinsi seiring dengan hadirnya layanan low cost carrier dari berbagai maskapai penerbangan. Masalah yang dihadapi NPM pun semakin lengkap dengan kemudahan masyarakat mendapatkan mobil pribadi melalui kredit dan maraknya perusahaan travel yang menggunakan mobil kecil. Hal itu diakui oleh generasi ketiga pemilik PO Bus NPM, Angga Firkansyah Khairul, yang mengatakan keterpurukan NPM bermula sejak krisis moneter 1998 hingga awal tahun 2000-an. Kendati merangkak, PO Bus NPM mulai menunjukkan tajinya. Sejak 2009, armada bus hanya ada 29 unit, kini sudah bertambah jadi 57 unit.